Oke. Oke Bang Dio, hari ini agendanya apa nih Bang bersama Yoni Dores? Ini kami Bang Yoni Dores dengan saya kita bertemu di sini ya di Depok ya. Jadi Bang Yoni ya datang ke kami kemudian bicara panjang lebar mengenai persoalan mengenai hak cipta lagu, banyak sharing-sharing tentang hak cipta lagu ya. Dan kemudian terkait dengan persoalan beliau juga mengenai lagu-lagu ciptaannya pada siapapun juga. Jadi beliau kan ada kuasa hukumnya nih, Bang Ilham. Tapi kemudian beliau sepakat dengan kuasa hukumnya untuk menambah tim pengacara berbantuan hukum. Jadi saya diminta oleh beliau untuk membantu dalam perkaranya. Namanya kita dimintain perbantuan, tentunya kita akan membantu. Tentu dengan cara-cara yang baik, yang elegan, yang berdasarkan hukum juga. Jadi itu dia. Jadi saya dengan Bang Yoni ya Bang ya. Nah, jadi itu tadi. Nah, silakan Bang Yoni. Om Yoni apa nih alasannya mungkin minta bantuan ke Abang Dio Pak? Saya datang ke Bang Dio awalnya saya melihat statement secara hukumnya kayak nyambung sekali gitu sama apa yang sedang saya perjuangkan. Akhirnya saya coba untuk soan ke rumahnya, kalau bisa membantu saya dengan senang hati ketika Bang Dio siap membantu saya. Harapannya apa nih ke Abang Dio Pak untuk kedepannya? Harapannya yang terbaik lah. Oke Bang, langkah kedepannya akan seperti apa nih dari Abang sendiri terkait Ya, polemik ini? tentunya saya pelajari dulu semua persoalan-persoalan yang ada, termasuk keterkaitan ciptaan lagu dari Bang Yoni dan keterkaitan dengan siapapun juga yang terkait dengan ciptaan lagunya Bang Yoni ya. Jadi kita lihat, tentunya tidak serta-merta hitam putih, melihat juga aspek sosiologisnya, kemudian kronologis penciptaan lagunya, kemudian hubungan-hubungan hukum dengan siapapun juga, kemudian apa yang sedang dikerjakan sekarang, kan ada laporan polisi juga yang dikerjakan oleh Bang Yoni kan, itu juga nanti kita lihat. Tentunya ini memang harus hati-hati melihatnya, supaya nanti harapannya semuanya akan selesai dengan baik ya. Jadi kalau tadi saya sampaikan ke Bang Yoni, upaya hukum itu adalah upaya terakhir. Kalau upaya-upaya lain yang sifatnya sosial, sosiologis itu belum tercapai, berupaya hukum. Hukum pidana itu ultimum remedium. Tapi kalau upaya-upaya hukum sebelumnya nggak bisa selesai juga, tentunya memang upaya hukum. Sehingga kita lihat bagaimana sih proses perjalanan penegakan hukum khususnya terhadap Bang Yoni dan laporan-laporannya. Gitu. Kita juga akan tentunya tidak serta-merta hukum saja. Kita harus menjajaki hubungan-hubungan sosial dengan para pihak, dengan pihak YouTube, pihak mana lagi, pihak yang menyanyikan, kemudian dengan pihak televisi kalau ada, jadi harus dijajaki. Sebaiknya diselesaikan secara mediasi itu bagus. Memang itu harapannya Bang Yoni juga begitu. Jadi diselesaikan secara mediasi. Ini nanti kita kerjakan. Tapi langkah-langkahnya tentunya bertahap. Oke, langkah awal berarti apa nih Bang? Ya, langkah awal ya karena terkait dengan ciptaan kan ada undang-undang hak cipta. Kemudian ada juga lembaga-lembaga yang menaungi ini. Itu harus dipelajarin dulu. Kita harus temuin mereka semua juga. Kemudian kita cari tahu mana yang salah dalam penerapan dari penyanyian lagu, mana yang benar, mana yang sudah logis, mana yang belum logis, mana yang rapi, mana yang liar. Itu kita pilah-pilah sehingga nanti akan ketemu duduk soalnya di mana, siapa yang dianggap patut dipersalahkan atau siapa yang benar, siapa yang salah, nanti kan kelihatan. Jadi memang harus hati-hati dan bertahap prosesnya, karena saya juga nanti dapat bukti-bukti kan, bukti lebih lengkap lagi dari Bang Yoni tentang apa saja dan tentang cerita apa saja mengenai lagu-lagunya yang dinyanyikan oleh siapapun juga dan diterbit oleh siapapun juga. Karena kan siapa tahu mereka ternyata sudah bayar royalti, Bang Yoni belum tahu kan begitu kan. Jadi itu yang mungkin didalami. Siapa tahu mereka malah nggak bayar royalti kepada wadahnya. Ini juga kita perlu tahu. Makanya kedepannya juga nanti kami akan menyambangi yang namanya LMKN. Kita sambangi dulu lah. Kita bertandang ke mereka. Itu dalam waktu dekat ya.
selanjutnya mengenai laporan polisi karena sudah ada, tentunya ini harus diikuti. Bang Yoni sendiri sebagai yang melaporkan juga kan harus konsisten terhadap laporannya kan, jadi akan mengikuti laporan yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Berarti ke LMKN ini untuk niatan apa nih Bang, untuk bertemu apa yang sudah Iya, direncanakan dengan tentunya mediasi? tukar pikiran, sharing, tukar pikiran sama pencarian fakta-fakta faktual kan, gitu. Jangan sampai salah paham atau salah dalam menerka, atau salah dalam mengira, atau salah dalam melapor. Jadi itu nanti kita dahulukan itu dulu. Gitu. Om Yoni sendiri untuk di Polda gimana Om? Sudah ada panggilan atau seperti apa? Rencana hari Rabu Rabu. Berarti udah untuk klarifikasi datang ke Polda ya Bang? Om? pasti saya harus bertanggung jawab dengan laporan. Oh iya, benar, laporan. Ya, Oke, jadi Bang. tampaknya Bang Yoni ini kan ada memang upaya terakhir lah dia upayakan Pak. Nah, tapi kita lihat nanti duduk soalnya bagaimana, kan saya belum dapat secara lengkap ya. Oke, berarti dari Abang sendiri akan sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk membantu Om Yoni ini supaya mendapatkan haknya berarti ya? Iya. Jadi gini, kita akan mengupayakan hak semua orang terpenuhi. Hak penyanyi, hak pencipta lagu, hak presenter lagu, hak arranger. Jadi semua hak yang ada diupayakan mendapatkan haknya secara proporsional, masing-masing berdasarkan nilai cipta, nilai guna, nilai pakai, berdasarkan undang-undang hak cipta. Berarti dari Abang sendiri harapannya seperti apa sih Bang? Harapannya semua persoalan diselesaikan dengan baik. Jadi keadilan tercapai buat semua pihak. Terlebih buat Bang Yoni yang memang merasa keadilannya belum tercapai. Oke, dari Bang Yoni sendiri harapannya gimana Om? Ya harapannya yang terbaik. Pak, sekali di sini saya bisa menghimbau ke artis terutama Iis Dahlia penyanyi aslinya. Tidak ada saya melarang Iis Dahlia untuk tidak menyanyikan lagu saya. Entah siapa yang bilang itu. Jadi statement ini salah gitu kan. Kalau saya melarang, saya tidak melarang siapapun untuk melakukan. Ya, sepanjang dari Bang Yoni sendiri menyatakan ada praduga tidak bersalah, jangan sampai juga ada pihak-pihak lain juga menggunakan praduga bersalah kepada Bang Yoni. Ini nanti yang saya akan kejar. Kalau tiba-tiba mereka menggunakan statement yang kemudian ternyata salah, ini bisa kita kejar. Jadi itu dia. Jadi kita memang dalam posisi menjaga supaya asas praduga tak bersalah itu berjalan kepada semua, baik kepada Bang Yoni, baik kepada penyanyinya, baik kepada siapapun juga. Yang jelas kita akan cari pola-pola penyelesaian secara sosial, musyawarah. Oke Bang, berarti dari Abang sendiri ingin meluruskan yang mungkin Om Yoni sendiri kan mendapat hujatan netizen, ingin itu ya Bang? Oh iya, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Namanya netizen itu kan ada yang senang, ada yang nggak senang. Yang nggak senang ribut, yang senang juga biasa-biasa aja gitu. Jadi nggak apa-apa. Setiap orang punya followernya, begitu. Jadi nggak ada persoalan. Pembelanya juga selalu ada. Makanya ada pengacara kan membela sana, membela sini kan begitu. Jadi nggak ada persoalan kalau itu. Udah, Om Yoni sendiri gimana Om, kesehatan hari ini mungkin? Sangat sehat, Pak. Ya udah sehat-sehat ini, kita kelihatannya sehat sekali. Ketawa terus beliau ini. Terus kalau masih dapat hujatan gimana Om dari netizen sendiri? Biasa-biasa aja ya. Biasa aja. Oke. Ya, Bang Yoni kan udah usia berapa Bang Yoni? Hampir 70. Hampir 70. Orang usia 70-an tuh udah matang banget. Hujatan dari mana? Dari cucu, dari cicit, dari manapun juga dilihat dari orang lain itu luar biasa. Apalagi masa mudanya penuh dengan peperangan kan, jadi biasa aja lah. Gitu. Glodok, cerita glodok. Ya, gitu. Jadi makanya disantai ini Bang Yoni nih sama kita ini. Gitu. Oke.